Saudara, pengangkatan Rivian Fajarsyah alias Ivan Seventeen yang berlatar belakang musik sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara PFN menuai kritik berbagai pihak, terutama dari para sineas. Meski diragukan, di sisi lain Ivan Seventeen yakin jika dirinya mampu membangun PFN. Lantas bagaimana pembuktian dirut baru PFN menjawab keraguan publik? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa dan juru kamera Veriska Immanuel. Penunjukan Rivian Fajarsyah atau yang biasa dikenal sebagai Ivan Seventeen sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara PFN menuai pro dan kontra di masyarakat. Apa alasan dibalik penunjukan itu dan bagaimana membuktikan kepemimpinan dirut baru PFN untuk berkontribusi terhadap perfilman tanah air? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Pengangkatan Rivian Fajarsyah alias Ivan Seventeen sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara PFN yang berlatar belakang musisi menuai kritik berbagai pihak, terutama para sineas. Merespons hal itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut penunjukan Ivan melalui proses seleksi yang bersifat terbuka dan transparan. Erick juga menyebut PT PFN akan menjadi salah satu pusat konten yang turut melibatkan pekerja seni tak hanya sineas dan aktor atau aktris, tapi juga musisi. Konsolidasikan menjadi tadi bagian pusat konten atau apapun namanya yang sedang dibuat kajian. Nah, ini jadi kenapa direkrut ada orang film, ada orang musik. Cuma kan semua harus pilihan sama. Kalau orang bilang kenapa Pak Erick memilih dirut Himbara ini, kenapa? Ya pasti ada hitungannya semua, ada kajiannya. Jadi sebelumnya ada calon lain Pak, misalnya selain ada beberapa. Cuman proses dari TPA-nya kemarin seperti itu, ya kita kan mengusulkan beberapa nama, ya ini pilihan yang pada saat itu dilihat di berbagai perspektif, ya diberi kesempatan. Kritik disuarakan aktor Fedi Nuril melalui akun X pribadinya. Menurutnya, kemampuan dan pengalaman serta prestasi Ivan Seventeen di dunia film Indonesia tidak jelas, mengingat background karir Ivan Seventeen bukan berasal dari industri film. Banjir kritik juga terlihat dalam unggahan akun Instagram @bigalfaid yang menjadi medium bagi sejumlah figur publik menanggapi keputusan tersebut. Sejumlah tokoh perfilman mencurahkan kritik mereka di kolom komentar. Meski diragukan setelah menerima jabatan Direktur Utama PT Produksi Film Negara, Ivan Seventeen yakin dirinya mampu membangun PFN. Namun ia bilang masih harus banyak belajar untuk memajukan produksi film nasional. Anda yakin Anda bisa menyelesaikan masalah yang ada di industri film di PFN? Insya Allah. Karena sebenarnya begini loh. Yang diperlukan kan sebenarnya kehadiran negara untuk PFN ini sendiri. Faktanya. Orang lapar disuruh berkarya, disuruh mikir itu nggak bisa kalau menurutku. Ini jadi gini. Aku mengerti sih ke depannya tugasnya, tanggung jawabnya sangat besar dan oleh karena itu kenapa komisaris utamaku dan komisaris utama di PFN sekarang itu adalah aktor dan aktris legendaris dari Indonesia. Ada Ibu Yesi Gusman dan juga komisarisnya itu Bapak Arswendi Nasution. Aku sadar sekali, aku banyak sekali masih harus belajar gitu. Cuma aku berpikir begini, perekonomian di PFN sendiri ini secara bisnis sebagai badan usaha ini harus diperbaiki dulu. Jadi Anda yakin meskipun dengan minim latar belakang dari industri film? Yakin insya Allah. Oke. Yakin insya Allah. Oke. Sementara komika sekaligus sineas Ari Kriting menilai pentingnya seseorang menakar kemampuan sebelum memutuskan menerima tugas negara. Sebenarnya mungkin boleh kita memberi kesempatan, tapi untuk saya sih lebih kepada kayak di era sekarang ini tuh kemampuan kita untuk menakar kemampuan kapabilitas kita itu menurut saya penting juga. Bukan hanya sekedar semua apa yang dihadapi kita mau hadapi dengan semangat. Saya rasa itu dua hal yang berbeda gitu. Ibarat kata kalau misalnya saya ditawari jadi vokalisnya Seventeen kan mungkin saja gitu. Tapi dari saya pribadi apakah
saya terima tawaran itu gitu. Mengingat keterlibatan saya dalam industri, memang sama-sama kesenian, tapi saya di industri musik sejauh mana gitu. Ketika saya ditawari jadi vokalnya Seventeen, saya juga pasti akan berpikir. Jadi Anda ini bahasanya mengkritik sebenarnya ya, kalau tidak kompeten bisa menolak sebenarnya. Kita tidak bisa bilang kompeten apa tidak. Kita yang menakar diri sendiri. Kalau saya jadi vokalnya Seventeen, saya akan menakar diri saya bahwa saya tidak terlalu terlibat dengan industri ini gitu. Kayaknya bukan saya deh. Mungkin boleh cari teman-teman yang lain. Di tengah kontroversi penunjukan Rivian Fajarsyah alias Ivan Seventeen sebagai Dirut PT Produksi Film Negara, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bersama Komisi 6 DPR RI Jumat pekan lalu sidak ke kantor PT PFN di Jatinegara, Jakarta Timur. Tiba sekitar pukul 9 pagi, Dasko dan rombongan menunggu Dirut PT PFN yang baru terlambat sekitar 40 menit. Dasko mengaku sengaja sidak sebagai dukungan ke pengurus baru. Dasko juga menekankan komitmen pemerintah akan mendukung PFN sebagai pusat konten negara. Dengan keadaan yang cukup memprihatinkan, bangunan lama, hutang banyak, gaji karyawan masih tertunggak, gaji direksi yang belum terbayar, dan operasional semuanya kurang. Peralatan nggak ada sama sekali. Studio ada yang bagus tapi banyak yang memprihatinkan. Sarana pendukung sangat minim. Beberapa bulan sebelum dilantik pada 17 Oktober 2024 lalu, Ivan sempat merilis lagu Pernah di Sini yang terinspirasi dari Presiden Prabowo Subianto. Ivan menggandeng ajudan Prabowo, Rizky Irmansyah, dalam proyek itu. Masyarakat berhak berpendapat, setuju atau meragukan meritokrasi penunjukan pucuk pimpinan perusahaan negara. Yang jelas, Dirut baru PFN harus bisa membuktikan kepada masyarakat kerja nyata dan kontribusi terhadap perfilman nasional. Friska Clarissa, Veriska Immanuel, Kompas TV, Jakarta.